Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Baik Bu ya, tampaknya telah masuk satu penelpon, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salawatnya Bu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa Allahumma ala sholli wa ali sallim Sayyidina alaihi. Muhammad. Ibu siapa dari mana? Dengan hamba Allah di Jawa Barat. Baik Bu, bisa langsung bertanya kepada Buya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Buya, izin bertanya dan mohon pencerahannya Buya. Begini Buya, ada seorang laki-laki, katakanlah itu seorang suami, dia bercita-cita ingin bertempat tinggal di dekat masjid supaya bisa sholat 5 waktu di masjid. Dan alhamdulillah harapannya itu tercapai Buya. Pada awalnya memang dia melaksanakan janjinya bahwa dia akan sholat di masjid. Namun lama-kelamaan mulai muncul adanya perbedaan paham di antara para jamaah dan juga imam yang ada di masjid tersebut. Kemudian laki-laki tersebut mencoba untuk memberikan saran, kemudian pendapat untuk memajukan dakwah di masjid tersebut. Namun kurang disambut saran dan pendapatnya sehingga laki-laki tersebut pelan-pelan mundur dari aktivitas di masjid seperti sholat dan azan dan lain-lainnya. Sampai sekarang jadi tidak pernah lagi ke masjid Buya. Jadi gimana ya Buya? Dia bilang katanya merasa tidak dihargai, merasa diacuhkan, merasa tidak ditanggapi saran dan pendapatnya Buya, karena kan dia sekarang sudah paham bagaimana harusnya menjadi imam, fikih-fikih menjadi imam dan makmum, sementara di masjid tersebut tidak sesuai menurut dia dengan fikih yang telah dia pelajari. Mohon pencerahannya Buya, apakah pandangan dari seorang laki-laki tersebut mundur dari aktivitas masjid itu sudah benar? Dia merasa lebih baik sholat di rumah saja, mengimami istrinya dan keluarganya daripada sholat di masjid, tapi imamnya kurang paham tentang fikih menjadi imam. Begitu Buya, mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pergi ke masjid melakukan sholat berjamaah di masjid, tentunya niatnya adalah karena Allah. Bukan karena kita ingin dilihat oleh tetangga kita kalau kita rajin ke masjid. Kalau niatnya hanya ingin dilihat oleh tetangga karena kita rajin di masjid, artinya kita perlu penghargaan dari manusia. Nah, mengharapkan penghargaan dari manusia ini salah di dalam kita pergi ke masjid. Kita ingin penghargaan dari Allah. Kemudian setelah itu masuk masjid beneran dia. Setelah masuk masjid, dia rajin. Kemudian ada yang kurang di masjid tersebut. Ya misalnya imamnya kurang ngerti dan sebagainya. Kemudian dia merasa sudah mulai mengerti karena belajar fikih dan sebagainya. Mungkin punya usulan-usulan. Apakah usulannya usulan dia menjadi imam atau yang lainnya usulan. Nah ini termasuk kelemahan seseorang itu adalah nggak bisa menekan kesombongannya. Jadi mulai bisa sedikit saja langsung seolah-olah harus menjadi segala-galanya. Nah termasuk orang dalam duri dalam daging sebuah perkumpulan itu adalah orang yang punya pendapat harus dipakai. Itu adalah orang sombong. Misalnya kita ngusulkan, kalau namanya usulan tidak harus dipakai dong. Kalau kita punya usulan lalu tidak dipakai kok kita marah, berarti kita ini busuk hati. Kok seolah-olah kita menganggap usulan kita pasti yang benar, kayak Nabi kita turun wahyu kepada kita lalu omongan kita pasti benar. Tapi orang berjuang nggak boleh begitu. Kalau ternyata usulan kita belum dipakai, mungkin memang belum benar usulan kita. Merasa benar itu kan sudah salah, merasa paling hebat. Itu. Jadi kalau usulan kita tidak diterima, ya jangan putus asa lalu tidak mau ke masjid. Alasannya tidak dihargai. Berarti ketemu bahasanya bukan karena Allah. Omongan saya tidak dihargai, omongan saya tidak dianggap.
Nah, kalau kita pergi ke masjid seperti itu nggak akan bisa bertahan lama. Bahkan bisakah kita tetap hadir di masjid padahal kita dibully, direndahkan? Nah itu baru hebat. Hanya gara-gara omongannya tidak dianggap saja kok tiba-tiba berhenti dari masjid, berarti dari awal niatnya memang bukan karena Allah. Kalau karena Allah dalam keadaan apapun dia akan bertahan untuk membuat perubahan. Karena apa? Jangankan kok sekelas seperti orang yang awam seperti itu. Sekelas ustadz saja yang ustadz besar itu, kalau nasihati orang belum tentu dia langsung sekali itu beres. Usulan pertama beres, belum mungkin tahun depan baru saya ngusulkan lagi. Mungkin tahun berikutnya. Karena mungkin rapatnya terjadi setahun sekali sebelum Ramadan. Kalau tahun Ramadan ini saya gagal, tahun Ramadan tahun depan usaha saya harus selesai. Tahun depan belum, tahun berikutnya. Begitu. Bukan putus asa, dakwah kok begitu, nggak bisa begini. Berarti yang perlu dicurigai adalah hatinya sendiri. Mestinya dia akan bersemangat, tahun ini oke, gagal. Tapi kan pahala kan tetap dapat dari Allah. Saya tunggu kesempatan rapat berikutnya. Sambil kita membuat perubahan yang baik, tampakkan kalau kita memang layak mengusulkannya. Nah, tak kelihatan di masjid, mau usul lagi gimana? Wah ini enggak, masjid sudah enggak datang gara-gara, apalagi mereka tahu gara-gara pendapat yang dipakai datang ke masjid. Akhirnya orang paham ini egois. Kan ada orang dalam rapat tuh yang bikin kesel itu siapa? Dalam rapat kalau sudah pendapatnya dipakai, kalau ini tidak mau ya sudahlah saya tidak ikut-ikutan. Nah ini adalah orang egois, orang sombong, besar kepala. Nah berarti itu. Baik, maka sebaiknya yang perlu dipangkas adalah hatinya dulu orang seperti itu agar tidak sombong, tidak merasa yang paling pintar, tidak harus jadi imam, tidak harus masya Allah, ini baru tertata. Lah kalau dia sholat di rumah ya, kalau memang selama ini dia rumah ya sholat berjamaah dengan istri yang kalau tidak ke masjid, akan tapi hendaknya tetap kembali ke masjid nanti. Kemudian setelah itu tetap dua hal, nah, kelihatannya perlu ilmu juga katanya. Kalau memang dia ngerti ilmu, dia biasa aja sholat di masjid, kemudian pulang sholat dengan istrinya. Bukankah sholat mu'adah mengulang sholat dengan berjamaah untuk nolong orang adalah sebuah kebaikan? Berarti sepertinya belum sampai ke sana ilmunya. Artinya begini, laki-laki tersebut pergi ke masjid sholat. Dalam keadaan apapun untuk mendapatkan pahalanya ke masjid. Sebagai seorang laki-laki. Setelah pulang ke rumah nemeni istrinya sholat berjamaah, ajib. Baru dia punya ilmu, fikihnya benar kan begitu. Jadi seperti itu. Jadi kalau seandainya laki-laki itu mendengar suara kami ini adalah tetap ke masjid, ajak orang. Sampai nanti omongan kita didengar, mungkin perlu waktu. Bahkan kadang perlu waktu 10 tahun. Kalau kita hari ini kita bicara tafsir Nabi Yusuf, ini kisahnya sampai Nabi Yusuf mulai diceburkan sampai sukses itu berapa? 40 tahun lebih. Bukan langsung sehari kisahnya. Memang dibaca sehari Nabi surat Yusuf habis. Kisahnya panjang itu. Berapa puluh tahun begitu. Bukan hanya sehari. Seperti itu. Jadi untuk sukses juru dakwah pun demikian, baginda Nabi pun juga demikian. Bagaimana baginda Nabi dilempari bukan sekedar dibegitukan, bukan sekedar direndahkan, tidak dilempar di Taif, tapi balik lagi tobat orang Taif. Nah kita ini kadang-kadang begitulah. Biasanya juru-juru dakwah pemula ini gampang putus asa. Ini bahaya. Sebetulnya dia bukan dakwah kepada Allah, tapi dakwah kepada dirinya sendiri. Dia pengen disanjung, pengen dimuliakan, pengen dihormati. Wah ini bencana. Sebab kalau sudah orang modelnya begitu nanti akan saingan dengan temannya, berantem sama. Kenapa kok kamu duluan? Kenapa kok jamaahnya lebih kamu? Kenapa kamu datang ke jamaah saya? Oh rebutan jamaah ya. Wilayah pun kapling-kaplingan nanti. Jamaah pun sudah grup-grupan. Naudzubillah. Nah ini bukan juru dakwah. Berangkat dari mana? Dari tadi itu. Dia senangnya disanjung orang, pengennya dimuliakan dia. Kalau ada orang lain dimuliakan apalagi dia lebih muda dari dia, dia kecewa. Kenapa dia dimuliakan kok saya tidak? Laki ngiri sama orang musuhan. Bukan ustadz, ahli neraka pakai kopiah. Jadi perlu kita tata hati dalam kita mengajak kepada kebaikan. Semoga Allah mengampuni semuanya dan semoga Allah menata hati kita. Wallahu a'lam bishawab.